Sahabat, cobalah untuk duduk dan bertafakur di tengah keheningan malam. Ketika dunia terasa begitu sunyi, namun hatimu bergemuruh oleh sebuah kerinduan menggebu. Kerinduan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Seolah jiwamu sedang mencari sesuatu yang lebih besar dari segala yang terlihat di dunia ini. Di sanalah zikir memanggilmu. Ia adalah pintu menuju ketenangan, tangga menuju cinta ilahi, dan langkah pertama untuk menghidupkan hati yang selama ini mungkin terlelap dalam tidur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan bersama-sama menelusuri sebuah nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Sirrul Asrar, mengungkap rahasia zikir khafi, zikir yang paling tersembunyi. Sahabatku, Allah yang maha tinggi dalam kebijaksanaannya yang tak terhingga menunjukkan jalan kepada para pencari. Dalam surah Al-Baqarah ayat 198, firman-Nya mengarahkan kita, dan hendaklah kamu sebut Dia sebagaimana Dia pimpin kamu. Kalimat ini begitu sederhana, namun syarat dengan kedalaman makna. Ia adalah panggilan lembut dari Sang Pencipta kepada hambanya untuk mengingatnya sesuai dengan kemampuan yang telah Ia anugerahkan. Tidak ada paksaan dan tidak ada beban. Sebaliknya ada kemudahan dan kelapangan. Karena zikir adalah dialog intim antara seorang hamba dan Tuhannya. Rasulullah SAW dalam kelembutan bimbingannya menegaskan keutamaan tentang zikir ini. Beliau bersabda, ucapan zikir yang paling baik adalah yang aku dan sekalian nabi-nabi bawa, yaitu kalimah la ilaha illallah. Betapa agungnya kalimat ini. Ia bukan hanya pernyataan tauhid, tetapi juga kunci pembuka bagi segala keberkahan. Sahabat, inilah tahapan zikir dari lidah hingga ke lubuk hati yang terdalam. Zikir adalah perjalanan, bukan sekedar ucapan belaka. Ia dimulai dari gerakan lidah, namun tujuannya adalah menyentuh inti terdalam dari keberadaan kita. Pada tahap awal, zikir diucapkan dengan lantang, menjadi suara yang menggetarkan udara di sekitar kita. Semakin jauh perjalanan ini, zikir mulai meresap, menembus pada batas fisik, dan turun ke dalam kolbu. Dari hati ia naik ke ruh, menembus rahasia-rahasia terdalam jiwa, hingga mencapai wilayah yang bahkan tersembunyi dari kesadaran manusia biasa. Semakin jauh zikir itu melangkah, semakin dalam pula
hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Akan tetapi sahabat, semua ini terjadi bukan semata-mata karena usaha manusia, melainkan karena kemurahan Allah yang terus membimbing kita dalam setiap langkah perjalanan hidup ini. Zikir sebuah irama kehidupan. Bagi mereka yang telah merasakan manisnya zikir, ia bukan lagi sekedar ritual, melainkan menjadi irama kehidupan. Setiap helaan napas menjadi pujian kepadanya. Setiap detak jantung menjadi pernyataan cinta kepadanya. Bahkan, diamnya mereka adalah zikir. Karena hati mereka telah sepenuhnya tenggelam dalam kesadaran akan kehadiran Allah. Zikir tidak hanya membawa ketenangan, tetapi juga menyembuhkan luka-luka batin yang mungkin tersembunyi. Ia adalah pelipur lara, penghapus duka, dan pemberi harapan di tengah gelapnya kehidupan. Namun sahabatku, zikir bukanlah sekedar aktivitas fisik. Ia adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kehadiran hati. Lidah bisa bergerak, tetapi jika hati tetap kosong, zikir itu akan kehilangan maknanya. Sebaliknya, ketika hati ikut terlibat, zikir menjadi seperti air hujan yang menyirami tanah kering, menghidupkan kembali benih-benih iman yang mungkin telah lama tertidur. Pada akhirnya, zikir adalah tentang kesadaran. Kesadaran bahwa kita adalah hamba yang lemah dan Allah adalah Rabb yang Maha Kuasa. Kesadaran ini akan melahirkan rasa syukur karena setiap zikir yang kita lantunkan sejatinya adalah anugerah darinya. Zikir adalah perjalanan yang tak pernah usai. Setiap kalimat yang diucapkan adalah langkah kecil menuju kedekatan kepada Allah. Dan langkah-langkah ini akan terus berlanjut hingga akhir hayat kita. Tidak ada titik akhir dalam mencintai Allah, karena cinta itu sendiri adalah perjalanan yang abadi. Maka wahai jiwa-jiwa yang mencari, mulai sekarang, izinkanlah zikir menjadi bagian dari hidupmu. Biarkan ia mengalir seperti aliran sungai yang menyejukkan, memenuhi setiap sudut hati, dan mengangkatmu menuju dimensi cinta ilahi yang tak bertepi. Pernahkah kamu merasakan getaran yang tak mampu diungkapkan kata-kata saat hati mendesir memanggil nama Allah? Dalam keheningan atau di tengah riuhnya dunia, zikir adalah bisikan cinta yang menyambungkan jiwa dengan penciptanya. Ia bukan sekedar untayan kata, melainkan perjalanan tarian lembut antara hati yang mendamba dan cahaya ilahi yang memanggil. Segala perjalanan dimulai dengan langkah pertama. Demikian pula zikir. Ia bermula dari gerakan lidah, menyebut nama Allah dengan lantang. Setiap lafaz adalah pengingat bahwa hati yang lalai perlu dibangunkan. Zikir yang diucapkan ini menjaga hati agar tidak terlupa kepada Allah, menjadi jembatan yang menghubungkan jasad dengan jiwa. Namun, zikir lidah hanyalah sebuah permulaan. Ia seperti hembusan angin lembut yang membangunkan tunas-tunas kesadaran. Lidah bergerak, suara terdengar, tapi hakikat zikir sesungguhnya terletak lebih dalam lagi di balik sekedar bunyi semata. Ketika lidah tak lagi menjadi satu-satunya alat untuk berzikir, hati pun mulai mengambil alih. Disinilah zikir menjadi lebih dari sekedar ucapan. Ia menjelma menjadi pergerakan perasaan,
sebuah getaran halus yang meresap ke dalam setiap denyut nadi. Zikir hati adalah cara untuk merasakan kenyataan tentang keperkasaan dan keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah pengakuan diam-diam bahwa di balik segala sesuatu yang tampak ini ada zat yang maha mengatur, maha indah, dan maha perkasa. Ketika hati berzikir, seolah-olah ada kehangatan yang menyelimuti, menghidupkan ruang-ruang yang sebelumnya terasa hampa. Ketika zikir itu semakin dalam, ia akan membawa seseorang kepada pancaran cahaya suci yang memancar dari keperkasaan dan keelokan Allah. Pada titik ini, zikir bukan sekedar lagi gerakan perasaan, melainkan sebuah pengalaman spiritual yang mendalam. Cahaya ini menembus setiap lapisan jiwa, mengangkat manusia dari segala keterbatasannya menuju keluasan rahmat ilahi. Firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 55 menyebutkan, "Di tempat duduk yang hak, di sisi Raja Agung yang sangat berkuasa." Ayat ini menggambarkan kemuliaan yang menanti mereka yang menjadikan zikir sebagai nafas kehidupan. Di sana tidak ada lagi batas-batas duniawi, hanya ada kehadiran Sang Raja yang Maha Kuasa, menyelimuti jiwa dengan cintanya yang tak terhingga. Tahapan tertinggi dari zikir adalah yang disebut khafi al-khafi. Zikir yang paling tersembunyi dari yang tersembunyi. Disinilah seseorang mencapai suasana fana, di mana dirinya lenyap dalam keagungan Allah. Ia bukan berarti kehilangan identitas, melainkan menyatu dalam kehendak Sang Pencipta. Firman Allah dalam surat Toha ayat 7 menegaskan, Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Pada tingkatan ini, seseorang berada dalam alam yang hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada lagi yang tersisa, kecuali kesadaran bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Zikir di tahap ini adalah keheningan yang penuh makna, kehadiran yang melampaui segala pengertian. Ketika zikir mencapai puncaknya, sesuatu yang baru lahir pada diri manusia. Ruh ini lebih tulen, lebih lembut, dan lebih agung dibandingkan dengan ruh yang ada. Ia adalah bayi dari hati, benih dari hakikat, sebuah wujud baru yang hanya muncul dari zikir yang mendalam. Ruh ini memiliki kekuatan untuk menarik orang lain menuju cahaya ilahi. Seperti bintang yang memandu para pelaut di tengah lautan, ruh ini menjadi petunjuk jalan bagi mereka yang mencari Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'min ayat 15 menyatakan, Dia jualah yang tinggi derajatnya, yang memiliki arasy. Dia kirim ruh dari perintahnya kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Namun, ruh ini bukanlah untuk semua orang. Ia adalah anugerah bagi mereka yang tulus dalam iman, yang menjadikan zikir sebagai denyut nadi kehidupannya. Hanya mereka yang benar-benar mukmin, yang hatinya bersih dari segala noda duniawi, yang mampu menerima kehadiran ruh ini. Zikir bukanlah tujuan, melainkan jalan yang terus membawa kita lebih dekat kepada Allah. Setiap tahapan adalah undangan untuk melangkah lebih jauh, untuk tenggelam lebih dalam lautan cinta ilahi. Dalam zikir kita akan menemukan keindahan yang melampaui dunia, kedamaian yang menenangkan jiwa, dan cahaya yang membimbing kita di tengah gelapnya kehidupan. Maka sahabat,
biarkanlah zikir menjadi teman setia kita, membawa kita dari kegelapan menuju cahaya, dari keterbatasan menuju keabadian. Di antara semesta yang terbentang luas ini, terdapat sebuah rahasia yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang jiwanya tertambat pada Zat yang Maha Esa. Sebuah ruh yang lahir bukan dari keinginan dunia, bukan pula dari angan-angan akhirat. Ia adalah ruh yang mendamba Allah, sebuah panggilan hakikat yang tak terpengaruh oleh gemerlapnya dunia maupun janji kenikmatan akhirat. Ruh ini berasal dari makom yang maha perkasa, dikirim untuk menembus batas antara alam nyata dan alam yang hak. Ia adalah pancaran keagungan, dilahirkan dalam dunia yang nyata, namun tetap tak tergoda oleh ilusi duniawi. Nabi Muhammad SAW bersabda, dunia ini tidak disukai dan tidak dihajati oleh orang yang menginginkan akhirat. Akhirat pula tidak dihajati oleh orang yang inginkan dunia, dan ia tidak akan diberikan kepada mereka. Tetapi bagi ruh yang mencari zat Allah, dunia dan akhirat tidak menarik perhatiannya. Ruh ini adalah milik para pencari hakikat, jiwa-jiwa yang mendambakan kebersamaan dengan Tuhan mereka. Tidak ada yang lebih memikat mereka selain kehadiran Allah. Dunia bagi mereka hanyalah bayangan semu, dan akhirat adalah sekedar jalan untuk menuju Zat yang Maha Tinggi. Namun sahabatku, untuk mencapai makom ini, seseorang harus menempuh jalan yang lurus, jalan yang dipenuhi dengan ketaatan, zikir, dan kesadaran yang mendalam terhadap kehadiran Allah Azza wa Jalla. Jalan lurus ini bukan hanya soal amal zahir, tetapi juga kelurusan batin. Ia adalah perjalanan yang menuntut kebersihan hati, konsistensi dalam mengingat Allah, serta ketundukan total pada perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hendaklah kamu ingat kepada Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil berbaring atas rusuk-rusuk kamu. Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat, zikir adalah napas bagi jiwa, mengikat antara makhluk dengan penciptanya. Dalam setiap langkah, berdiri, duduk maupun berbaring, hati seorang hamba harus senantiasa memanggil nama Allah. Hanya dengan mengingatnya, seseorang mampu melampaui keterbatasan dirinya dan memasuki dimensi hakikat yang tak terjangkau oleh akal biasa. Bagi mereka yang telah mencapai makom ini, dunia dan segala isinya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Langit yang menjulang, bumi yang terhampar luas, dan lautan yang bergelombang adalah refleksi dari Sang Pencipta. Mereka yang hatinya terhubung kepada Allah tak sekedar memandang keindahan ini, tetapi meresapi setiap maknanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, yang mengingati Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil berbaring, dan memikirkan tentang kejadian langit-langit dan bumi, sambil berkata, wahai Tuhan kami, Engkau tidak jadikan semua ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau. Surah Al-Imran ayat 191. Renungan ini menghidupkan kesadaran akan tujuan hidup yang sejati, bahwa segala sesuatu diciptakan bukan tanpa arti, melainkan sebagai jalan untuk menuju Allah. Ketika seorang hamba mencapai kesadaran hakiki, roh dalam dirinya pun berubah.
ia menjadi ruh yang lebih murni, lembut dan tulus. Ruh ini menarik manusia untuk mendekat kepada Sang Pencipta, seperti bayi yang menangis mengundang cinta dari hati yang mendengarnya. Ruh ini tidak hanya mengubah dirinya sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk mencari zat Allah yang Maha Tinggi. Allah berfirman, Dia jualah yang tinggi derajatnya, yang memiliki arsy. Dia kirim ruh dari perintahnya kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Surah Al-Mu'min ayat 15. Ruh ini adalah anugerah yang hanya diberikan kepada mereka yang mencari Allah dengan hati yang tulus. Tidak semua orang mendapatkannya, karena ia adalah milik mereka yang memilih untuk meninggalkan dunia dan akhirat demi cinta kepada Zat yang Maha Tinggi. Bagi mereka yang hatinya terpanggil, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang indah namun penuh dengan tantangan. Ia memerlukan pengorbanan, ketulusan, dan juga keyakinan. Namun, di ujung perjalanan ada cahaya yang memancar abadi, cahaya yang menyelimuti hati dengan kedamaian dan cinta ilahi. Sahabat, jadikanlah zikir sebagai langkah awal. Berdirilah, duduklah, bahkan dalam keheningan tidurmu. Panggillah nama Allah dalam setiap detik yang berlalu. Biarkan hatimu berdetak dalam harmoni dengan alam semesta, memuji Zat yang Maha Kuasa. Sebab hanya dengan mengingatnya, jiwa akan menemukan maknanya dan ruh akan terbang menuju Sang Kekasih abadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabatku telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.